Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Selamat datang di Beginu Wrap Up Episode. Sebuah rangkuman dari kisah-kisah Beginu supaya kamu bisa mendapat benang merah dari obrolan yang dilakukan oleh Wisnu Nugroho. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Jurnalisme, sesuatu yang dekat dengan Wisnu Nugroho. Mengenali dunianya, Wisnu pernah ngobrol bareng beberapa tokoh jurnalis Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan media dan hadir dengan gebrakan yang perlahan mengubah dunia jurnalisme di Indonesia. Obrolan Wisnu Nugroho bersama Najwa Shihab membawa kita mengenali semangat politik anak muda, membentuk mata Najwa dan membuat narasi menjadi bentuk nyata aksi Najwa. Tapi menjalankan sebuah media baru bukanlah tanpa tantangan. Narasi itu memang sejak awal kita targetnya anak muda. Jadi audiensnya juga konten-konten kita rancang spesifik untuk menjawab kebutuhan anak muda. Dan bukan hanya dari sisi konten, Mas Ino, kita dari dulu percaya harus ada ruang atau wadah tempat mereka bergerak, mengaktualisasikan diri. Jadi tidak hanya sebatas menikmati konten, tapi bagaimana menerjemahkan konten itu dalam bentuk aksi-aksi atau tindakan nyata. Jadi sejak awal tuh kita punya komunitas, di Narasi tuh komunitas kita tuh udah ada di seluruh Indonesia. Yang terdaftar resmi itu sudah hampir 200.000 orang. Dan mereka sangat aktif di lokal chapter masing-masing, spesifik misalnya menjawab apa kebutuhan di masing-masing daerah. Jadi misalnya komunitas mata kita di Jogja, karena banyak mahasiswa, itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya literasi, kemudian juga kegiatan kemahasiswaan. Komunitas mata kita di Maluku misalnya, itu banyak aksi-aksi toleransi. Jadi mereka lokal chapter masing-masing tuh membuat kegiatan yang spesifik atas kebutuhan akar rumputnya, relevan dengan akar rumputnya. Karena ya itu, kita percaya bukan hanya konten, tapi bagaimana kemudian bisa jadi wadah yang tindakan-tindakan kolektif yang bisa dilakukan sama-sama berangkat dari konten itu. Dan sekarang itu ada banyak sekali alternatif pilihan tempat dan hobi atau interest. Iya, banyak orang yang bilang kue digital itu gede, tapi larinya tentunya ke platform-platformnya, not necessarily atau bahkan tidak larinya ke medianya. Menurutku memang ini tantangan sih, Mas Ino. Dan ya Narasi melakukan yang dilakukan oleh semua media online secara keseluruhan begitu. Sponsorship, kemudian juga ada content marketing tentunya yang dilakukan. Kita juga punya event, kita melakukan banyak event. Event itu juga salah satu backbone yang ada di Narasi. Playfest, kemudian Indonesia Butuh Anak Muda. Lagi-lagi sebelum pandemi membuat kita harus mencari cara untuk membuat event itu, akhirnya kita translate ke online, sesuatu yang tidak mudah gitu. Tapi ya itu event juga kemudian salah satu source of revenue. Kita lagi mencoba mempersiapkan untuk subscription, tapi lagi-lagi itu juga tantangannya. Tadi Mas Inu cerita tidak semudah itu membuat orang mau mengeluarkan uang untuk membayar berita. Media gratis kan, apalagi apa yang di internet harusnya gratis. Orang merasa seperti itu. Iya, tapi orang mau bayar untuk musik. Hai teman-teman, kamu mau membayar untuk musik, mau membayar untuk film, berbagai platform lengkap nggak sih? Itu lu punya Netflix, lu punya Disney, lu punya apa, you name it. Tapi ketika diminta membayar untuk konten informasi yang seharusnya sangat berharga, orang mikir. Dan itu menurutku tantangan, dan bukan hanya di sini ternyata ya. Iya, di hampir semua negara. Di hampir semua negara juga orang punya persepsi kalau berita itu harus gratis gitu. Seolah-olah kita liputan tuh nggak pakai effort, seolah-olah gaji wartawan yang senior, yang punya kapasitas kemampuan jejaring, yang punya skill tertentu, itu kan harus dihargai gitu. Mungkin bayangan mereka wartawan tuh kerja-kerja ini kali ya, perjuangan, jadi nggak harus dihargai secara bisnis ya. Di satu sisi ya ada panggilan hati, ini, tapi ya realita hidup harus dihargai dan berarti ya. Tapi ada satu penelitian menarik Mas Ino, waktu itu aku baca. Jadi orang tuh kalau when it comes to media, orang tuh lebih mau donate dibanding subscribe loh.
Jadi orang lebih rela mengeluarkan uang untuk ngasih sumbangan buat medianya dibandingkan mereka harus berlangganan. Makanya kalau kita perhatiin The Guardian itu kan kalau kita baca beritanya, donasi, ya. Orang bisa terus ada donasi. Dan katanya lebih banyak orang yang klik mau ngasih donasi dibandingkan orang yang subscribe. Jadi mungkin ya harus bisa jadi pilihan sih. Tapi sustainability-nya mungkin agak berat ya. Karena kan donasi kan karena orang tergerak hatinya. Tapi kalau subscribe kan pasti nih tiap bulan orang otomatis terpotong di kartu kreditnya kah. Dan ini selalu jadi perbincangan dimanapun, di event media manapun di seluruh dunia gitu. Kalau ada conference tentang media, pasti salah satu subtopiknya adalah bagaimana menemukan skema bisnis yang pas untuk media. Apalagi di tengah sekarang semua orang merasa bisa jadi media. Semua orang merasa karena dia punya akses terhadap Instagram live gitu atau bisa live streaming dimanapun. Dia semua jadi wartawan. Bisa jadi wartawan. Orang tidak lagi merasa memerlukan kehadiran media dan menurutku itu juga jadi tantangan media sekarang menemukan cara baru untuk terus bisa relevan kepada audiens. Itu juga ya PR kita di industri ini. Kalau Nana sendiri ngelihat sepakat nggak dengan jurnalisme warga atau warga yang bisa jadi jurnalis? Sebetulnya gini, di satu sisi menurutku itu tidak bisa lagi dihalangi karena toh yang terjadi hari-hari ini sudah seperti itu. Orang memposting informasi secara sadar dengan tujuan menyebarkan atau tanpa sadar hanya posting sesuatu yang kemudian ternyata menjadi viral. Jadi secara fakta realita itu tidak bisa dihindari. Tapi menurut itu karenanya menurutku menjadi penting wartawan sekarang melakukan hal yang tidak lagi bisa dilakukan oleh citizen journalism biasa. Jadi menurut Nana apa itu? Bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Bagaimana kita menggunakan big data untuk mengkerucutkan apa sesungguhnya yang menjadi isu penting. Ini sentimen positif negatifnya itu kan juga bisa kita dapatkan. Siapa pencetus isu itu pertama gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan lebih oleh wartawan dan oleh media yang akan membuat orang merasa oh ini yang memang saya butuhkan, bukan sekedar 15 detik Insta Story atau 1 menit yang terkadang tanpa konteks sama sekali muncul dan akhirnya menimbulkan perdebatan tanpa orang paham ini sebetulnya kejadiannya apa gitu. Tapi itu kemampuan wartawan untuk bisa mengolah, memberikan pendalaman isu, mengingatkan orang akan peristiwa serupa yang pernah terjadi gitu ya, memberikan konteks secara luas, itu hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh wartawan sesungguhnya karena ya pengalamannya, karena aksesnya yang seharusnya juga lebih banyak, karena kemampuannya untuk bisa memverifikasi informasi itu yang akan jadi pembeda dan nilai lebih. Tapi kalau hanya sebatas 5W1H, udah selesai, semua orang bisa melakukan itu. Membahas bentuk media baru tidak lengkap bila tidak mengingat lagi obrolan Wisnu Nugroho bersama Sapto Anggoro. Sapto Anggoro adalah tokoh jurnalis yang menjadi salah satu pemain awal kehadiran internet di Indonesia. Sapto Anggoro bergerak dengan inovasi untuk bekerja adaptif dengan medium daring. Hal umum yang dulu terjadi karena ketidaksengajaan. Cari Britannica gitu kan, Britannica gitu kan, jurnal gitu. Sekarang terus sesuatu yang baru. Download, terus googling sampai sing advance. Itu ternyata sekarang juga nggak cukup. Kita nggak cukup itu. Kita sudah mulai harus pakai robot yang lebih canggih, ngumpulkan beberapa data lebih banyak, mungkin di clustering gitu kan. Jadi lebih vertikal, lebih dalam. Kalau kemarin data itu horizontal, sekarang datanya sudah vertikal. Jadi ngomong soal mangga itu sampai datanya sampai jenis-jenis mangga, sampai masalah di mangga, akarnya pakai bagaimana itu sampai dalam banget. Sekarang udah, nah terus dalam dan perlu itu tadi ada visualisasi sekarang, visualisasi. Tapi nggak tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk visualisasi yang tepat. Jadi pemahaman teknologi, terus kedalaman data dan ini potensi sehingga melahirkan potensi pekerjaan-pekerjaan baru yang berubah di masa depan. Dulu mana ada wartawan yang yang kerjaannya misalnya ngamatin sosmed. Sekarang udah ada gitu loh. Atau bahwa media itu perlu
amplifikator atau perlu anak sosmed yang bagian bikin konten distribusi, sehingga diperlukan wording yang membuat orang kena masuk gitu. Ya. Bikin judulnya wordingmu itu kan ternyata sekarang ada ilmunya dan dipelajari, dan itu sesuatu yang berubah terus tuh. Marketingnya juga gitu bagaimana. Jadi penguasaan teknologi, ada beberapa perubahan pekerjaan yang mendatang itu akan semakin, ya kalau dari sisi jurnalistik teman-teman wartawan, teman media, dari sisi jurnalistik tidak adaptif dengan itu dan tidak mau berubah atau tidak banyak mempelajari itu. Ketika nanti kejadian, memang biasanya investasi, kita belajar dulu investasi, belum tentu ada beberapa, saya ada beberapa pekerjaan yang kemungkinan ke depan akan berubah, muncul dan akan berubah. Termasuk itu. Jadi sampai saya pasti pernah ditanyain waktu di TVRI itu, kok Bapak kasih pekerjaan ahli bot, Pak? Ahli bikin bot. Botnya bukannya negatif, salah. Bot itu nggak negatif. Ya kayak hacking, hackers sama crackers. Kalau hackers dia yang menemukan itu dan melihat itu bisa ngasih tahu, buka itu belum tentu ngerusak, tapi kalau ngerusak cracker. Nah, kalau bot enggak, sekarang semuanya pendekatan AI dan lain itu pakai bot. Karena itu perlu pattern tadi. Nah, repotnya kalau sekarang semua kita bisa bikin pattern palsu kan jadinya. Jadi pattern. Nah, yang repot kan semuanya kayak sekarang. Apalagi kalau kamu mana bisa menghindar dari Google gitu kan. Apalagi pakai Google Map. Iya. Udah tahu datamu di sana itu ada semua gitu. Kalau misalnya kita bisa crack udah kamu tadi kesini. Nanti ada rekomendasi dari Google untuk itu. Rekomendasi mau ketemunya harus cek aja makan ini aja pasti nanti kesini, biasanya kesini. Kalau apalagi kalau misalnya patternnya jelas, setiap Jumat kamu Jumatan di sini, setiap kamu ke gereja sini, udah banget dipetakan. Iya, naik mobilnya ini itu ke mana pokoknya tahu setiap. Ya, apakah kita ikut dengan pattern atau kita bisa mensiasati pattern? Bagaimana mensiasati pattern dan bagaimana teknologi kita juga bisa adaptif supaya jadi jangan sampai kita juga gampang ditebak gitu kan. Juga kita siasati, kita menyiasati juga. Iyalah. Tapi kita sudah depend on dengan apa aja coba mau, karena apa? Mereka memberikan kemudahan. Ya. Nah, kalau dari sisi itu ya, tapi tetap aja dari semua hal untuk bertahan perusahaan media tetap harus ada terobosan dari sisi model bisnis. Model bisnis ini sampai sekarang didapatkan juga kan, dicari terus. Masih banyak. Jadi kayak yang tadi kita lakukan itu juga di luar rencana yang besar gitu, tidak dalam hitungan gitu. Tapi ternyata lebih gede, ya udah. Itu jadi jalan. Nah, cuman memang biasanya ada orang yang berjalan berdasarkan market, ada yang berjalan berdasarkan idealis. Ya. Kalau idealis kan aku yakin bahwa yang saya bikin ini bagus, aku suka ini, dan saya bikin, ya udah. Tapi kalau market maunya apa? Kita siapin. Dua-duanya nggak ada ngomong salah benar. Kembali melihat perkembangan inovasi media di Indonesia, Dahlan Iskan menjadi salah satu tokoh yang berhasil memberikan kebaruan dalam pola bisnis media. Memimpin Jawa Pos, Dahlan Iskan menghadirkan strategi baru untuk menarik perhatian masyarakat Surabaya, kemudian nasional. Ya 2000 lah. Jadi kalau saya boleh memperiodisasikan, 3 bulan pertama itu sulit sekali. Karena orang diminta jualan Jawa Pos juga tidak mau. Lapak. Ya. Kaki 5 disuruh jualan Jawa Pos juga tidak mau. Menu-menu tempat saja katanya. Ya. Yang pinggir jalan itu, yang di bawah-bawah itu, mereka juga mau menu-menui saja, berat katanya begitu. Nggak laku juga. Nah itu. Kemudian momentum pertama adalah terus terang saya kumpulkan seluruh istri wartawan, istri redaktur, tapi bapak-bapaknya juga ikut. Saya bilang begini, ibu-ibu, kira-kira ada 30 orang lah gitu. Karena waktu itu wartawan masih sedikit, seperti Kompas besar begini. Nah, kemudian saya bilang, ibu-ibu, ini
suami ibu-ibu ini kan kerja di sini, dapat gaji di sini, meskipun gajinya kecil, apapun kan ini sudah pekerjaan suami para ibu-ibu. Nah, perusahaan ibu-ibu ini kan sulit sekali, mungkin akan mati kalau tidak kita kembangkan sama-sama. Nah, saya sudah berusaha 3 bulan mengembangkan ini sulit, karena apa? Orang nggak mau jualan. Nah, bagaimana sekarang ibu-ibu ini semua jadi agen? Begitu. Karena nggak ada agen yang mau jual Jawa Pos. Ibu-ibu ini jadi agen. Terus mereka bilang, loh Pak, nggak ngerti kita ini kan istrinya wartawan, tidak tahu bagaimana jualan koran. Nanti kita ajarin, begitu. Caranya gimana? Terus, ya saya agak ngawur juga sebetulnya, tapi ya kan nggak ada pilihan. Betul, kemudian pokoknya begini, besok di rumah ibu-ibu kita kirimi 100 koran, edarkan di tetangga-tetangga. Nggak usah ditanya, cuma edarkan saja, begitu. Dan harus sampai ketika subuh harus sampai. Nah, kemudian kan rumahnya itu berjauhan. Jadi masing-masing punya 100 di wilayahnya. Punya 100 tetangga. Pilih yang terlalu miskin jangan dikasih, begitu. Yang kira-kira mampu beli dikasih, tapi jangan ditanya apa-apa. Kemudian ya begitu Pak. Terus ya Pak, biar aja, begitu. Hari kedua itu Senin ya. Selasa begitu lagi. Rabu begitu lagi, Kamis begitu lagi, Jumat begitu lagi. Nah, jadi nggak usah diapa-apain, nggak usah ditanya apa-apa. Pokoknya yang penting tahu bahwa yang ngantarkan ini ibu-ibu, begitu. Nah setelah itu mereka Jumat jangan diantar. Jumat jangan diantar. Dari situ nanti ketahuan siapa yang kangen, begitu. Karena saya yakin waktu itu wartawan sudah kerja keras, isinya sudah berubah, sudah tidak seperti itu lagi. Tinggal masalahnya orang tidak tahu. Nah dengan begitu kan orang tahu. Jadi ada 30 kali 100 ada 3.000. 3.000 orang tahu ada Jawa Pos yang sudah berbeda, begitu. Dan di hari kelima ditunggu. Ya. Di Jumat itu. Nah ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon karena kita beri pengumuman di koran. Kalau ada koran tidak sampai telepon. Tolong kontak. Gitu. Ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon. Loh kok nggak dikirimi lagi? Biasanya kan dikirimi. Loh apa ibu mau dikirimi lagi tapi harus berlangganan? Bapak mau harus berlangganan. Ya ada yang mau, ada yang tidak. Nah minggu berikutnya tidak boleh di 100 orang yang pertama itu. Harus 100 orang yang baru lagi. Nah terus begitu. Itu momentum pertama. Nah itu kira-kira berlangsung 1 tahun. Dan mulai hiduplah. Begitu. Mulai semangat. Ya, ngawur-ngawurnya ada hasilnya lah. Ya, mulai semangat. Kemudian ada Persebaya. Oh, oke. Persebaya itu policy koran itu kita gebuki terus, wartawan lah biasa. Kita gebuki terus. Pokoknya nggak berprestasi kita gebuki semua aja. Kita gebuki. Tapi kok nggak pernah maju ya. Tambah digebuki tambah nggak maju. Kemudian waktu itu saya pulang dari Inggris melihat Chelsea. Artinya saya diundang pemerintah Inggris dan pemerintah Inggris meminta saya melihat teknologi baru di sana, teknologi koran. Tetapi saya minta diagendakan juga untuk melihat manajemen sepak bola. Nah, karena sudah punya kemarahan terhadap Persebaya. Ya, kok jelek banget gitu. Nah, sana di Chelsea, kemudian saya tahu bagaimana Chelsea itu seperti itu. Pulang saya bilang kita berubah kebijakan. Persebaya tidak boleh kita gebuki lagi. Harus kita pahlawankan. Kita bikin kaosnya yang kami house school kamu saya ciptakan dari kita beri nickname waktu itu Green Force itu kita bikinkan selendang, kita bikinkan topi Green Force. Wah, akhirnya terus kita minta ada penyanyi, sudah Ita Purnamasari waktu itu di Arek Surabaya yang masih baru naik daun, kita pasangi atribut itu, kita foto. Wah, orang ternyata bangga dan Persebaya maju. Jadi kita sebagai wartawan yang suka ngebuki orang, belum tentu orang digebuki itu maju. Jadi, tapi mungkin Anda orang filsafat beda lah. Tapi itu dipahlawankan, kemudian menjadi kebanggaan dan prestasinya bisa tumbuh. Maju, ya. Jadi ada yang waktu itu masyarakat itu sampai bilang begini, Jawa Pos ini nyinyir sekali, masa pemain kentut saja jadi berita, katakanlah begitu. Karena saking mempahlawankan itu diberi halaman khusus, foto-fotonya terus dimuat, pokoknya dipahlawankan. Ya. Jadi fase pertama ibu-ibu turun selama setahun dan memberikan pemahaman ke publik bahwa ada koran Jawa Pos yang berbeda. Lalu fase kedua Jawa Pos menggandeng Persebaya atau setidaknya Persebaya dipahlawankan sehingga ada kayak community gitu ya. Itu saja
Jawa Pos itu naik dari 20.000 menjadi 60.000. Oh, karena Persebaya itu. Karena tahap kedua itu. Tahap kedua. Drastis sekali. Udah, wartawan juga semakin semangat. Tahap berikutnya gimana, Pak? Tahap berikutnya itu Piala Dunia sama Singa. Tahun 94. Aduh, Oke. udah lupa, lama sekali. Anda belum lahir. Nah, itu saya punya teman, itu rasanya satu-satunya orang yang punya parabola waktu itu. Oke. Sehingga saya bisa nonton Piala Dunia itu jam 3 Dari kan. situ. Selesai jam 3 pagi kan atau jam setengah 4 gitu. Dan saya nonton, tahu golnya bagaimana, saya ajak bagian grafik. Ini harus digambar golnya itu seperti apa. Besoknya koran terbitnya telat. Karena menunggu jam 3 itu ya, jam dini 3 hari. itu. Tetapi orang gila, ini satu-satunya koran yang membuat hasil pertandingan sepak bola tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi gitu. Ini kan sesuatu yang sekarang nggak bisa diulangi sama sekali. Beda zamannya. Itu momentum kan. Karena kita dapat momentum itu. Tapi apakah itu bisa diulangi sekarang? Kan sama sekali nggak bisa. Itu namanya momentum sekali datang. Pas saat itu aja. Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama narasumber yang inspiratif. Nantikan Beginu Wrap Up episode lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.